Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat ya. Oke, sekarang saatnya kita belajar pilar. Saatnya pilar, saatnya pilar, saatnya pilar. Duduk yang rapi, duduk yang sopan, duduk yang manis. Oke, sebelum kita belajar pilar, kita tepuk pendengar yang baik dulu ya. Masih ingat? Kita tepuk pendengar yang baik sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk pendengar yang baik. Mata fokus, mulut diam, telinga mendengarkan. Oke, teman-teman, kita sudah belajar pilar 3. Masih ingat pilar 3? Masih dong. Kita ulang sama-sama ya. Pilar 3. Jujur, amanah, berkata bijak. Kita sudah belajar tentang jujur, kita sudah belajar tentang amanah. Sekarang saatnya kita belajar tentang berkata bijak. Apa itu Bu Era berkata bijak? Berkata bijak itu berkata yang baik dan sopan dan tidak menyakiti teman dan tidak menyakiti siapapun yang mendengarnya. Coba kita lihat buku pilarnya dulu ya. Sebentar, kita lihat buku pilar. Nah, teman-teman tentu masih ingat 9 pilar karakter. Pilar 3. Jujur, amanah, berkata bijak. Nah, kita lihat ya gambarnya ya. Nah, berkata bijak itu saya berkata bijak untuk menjaga perasaan teman. Ceritanya ini ada yang berulang tahun. Mereka mengundang temannya. Temannya datang dengan pakai baju warna biru, warna hijau, dan ada gambar beruangnya. Coba kita lihat ceritanya bagaimana ya. Manakah anak yang sudah berkata bijak? Beri tanda checklist. Jadi, yang ini bilangnya, terima kasih ya, kamu sudah datang. Temannya yang pakai baju warna hijau bilangnya, sama-sama. Terus teman yang satu lagi bilangnya gini, gambar baju kamu beruangnya lucu deh. Berkata bijak. Kita kasih apa teman-teman? Checklist. Coba kita lihat yang ini. Hihihi, bajunya aneh. Kok ada gambar beruangnya sih? Temannya jadi sedih, tidak berkata bijak. Tidak berkata bijak teman-teman. Jadi kita kasih apa teman-teman? Tetot. Lanjut ya. Berkata bijak itu berkata yang baik, tidak menyakiti teman. Nah, ada lagi nih. Saya jujur tapi tidak menyakiti orang lain. Nah, ini Ani, ini siapa ya namanya? Oh, ini namanya Susi. Mereka sedang menggambar berdua. Sedang kemudian Ani sudah selesai, hampir selesai diwarnain gambarnya. Sedangkan Susi belum diwarnain. Apa yang terjadi ya teman-teman? Kita lihat ya. Manakah anak yang berkata bijak? Beri tanda checklist. Nah, kalau Ani bilangnya gini, gambar kamu bagus, tapi alangkah baiknya kalau diwarnain, jadi lebih bagus lagi. Tentu saja Susi senang karena gambarnya dibilang bagus dan dia berusaha untuk mewarnainya. Coba kalau ini Ani bilangnya gini, hihi, gambarnya jelek banget. Udah nggak diwarnain, jelek. Coba dong punyaku bagus. Apakah Ani berkata bijak? Tidak. Kita kasih apa teman-teman? Tetot. Apa yang kamu lakukan jika kamu tidak menyukai hasil karya temanmu? Berkata jujur tapi tidak menyinggung perasaan teman. Bilangnya seperti ini yang Ani bilang tadi, Susi gambar kamu bagus, tapi kalau diwarnain lebih bagus lagi.
Nah, seperti itu, tidak menyakiti teman, tidak menyakiti perasaan teman. Temannya juga dengan senang hati menggambar, ya. Berkata bijak seperti itu ya teman-teman ya. Walaupun berkata jujur, tapi tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, selanjutnya saya mengingatkan teman dengan bijak. Wah, ini siapa ini? Ini Audrey. Audrey terlambat datang ke sekolah karena kesiangan. Audrey bilangnya gini, maaf, saya terlambat. Terus temannya ada yang berkata dalam hati, wah, karena dia terlambat, rambutnya kusut, belum sempat untuk nyisir rambutnya. Kemudian temannya, kita lihat dulu, manakah anak yang mengingatkan temannya dengan baik, beri tanda checklist. Nah, kalau yang ini temannya langsung bilang, Audrey, tadi kamu buru-buru ya? Kamu nggak sempat sisir rambut. Wah, kalau kamu nggak sempat sisir rambutnya, ayo aku temani ke toilet sisir rambut. Itu anak berkata bijak. Kalau rambutmu disisir dan diikat, lebih rapi lagi. Yuk, aku temenin ke toilet. Coba kalau yang dilakukan oleh ini, berarti dia berkata bijak, kita kasih apa teman-teman? Checklist. Coba kalau ini teman-teman, wah rambutnya berantakan. Kamu pasti belum mandi ya? Padahal Audrey udah mandi, tadi karena buru-buru aja nggak sempat sisiran. Berarti yang ini tidak berkata bijak. Doni sama Andi tidak berkata bijak. Kita kasih apa dia teman-teman? Tetot. Ya, kita lanjut lagi. Berkata bijak itu saya tidak menyebutkan kekurangan orang lain di depan umum. Ini ceritanya kakinya itu nggak sama, jadi atau disebut pincang, jadi jalannya diseret-seret. Terus kata anak ini, sepertinya dia kakinya pincang dalam hati. Terus kita lihat dulu, manakah yang sudah berkata bijak? Nah, anak ini gini, ayo, apa kabar teman? Ayo kita main sama-sama. Walaupun temannya punya kekurangan, tapi tetap ngajak main. Berarti anak terus berkata tidak menyakiti perasaan temannya. Kita kasih apa dia teman-teman? Checklist. Nah, kalau ini, hai, si pincang datang. Dia jalannya seperti menari. Jadi ini temannya jadi merasa sedih. Dibilang pincang, dibilang diolok-olok cara berjalannya. Itu tidak berkata bijak teman-teman. Kita kasih apa teman-teman? Tetot. Apa yang kamu lakukan jika melihat orang lain memiliki kekurangan? Kalau misalnya ada temannya yang memiliki kekurangan, kita ajak aja main sama-sama seperti biasa. Nggak usah mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan temannya seperti ini. Temannya jadi sedih. Kalau ini kan diajak main, ayo kita main sama-sama yuk. Nah, tentu saja temannya senang kalau diajak sama-sama daripada diolok-olok, tidak berkata bijak, tidak suka dengan anak yang berkata yang berkata menyakiti temannya. Kita kasih apa teman-teman? Tetot. Yuk lanjut lagi. Saya mengingatkan teman dengan berbisik. Temannya gini, wah tadi dia habis ke toilet, lupa pasang resleting celananya. Nah, bagaimana cara kita mengingatkannya supaya teman kita tidak malu? Nah, coba kita beri ini ya. Langsung temannya bisik. Hei teman, kamu tadi dari toilet. Itu resletingnya belum dipakai. Nah, jadi teman yang ini tidak tahu. Itu berkata bijak, tidak memberitahu secara berbisik kalau temannya lupa. Kalau temannya lupa tuh dari toilet memasang resletingnya. Berarti kita kasih apa dia teman-teman? Checklist. Coba kalau yang ini teman-teman malah diketawain. Ih, dari toilet nggak resleting celananya nggak dipasang. Berarti tidak berkata bijak, temannya jadi sedih. Kita kasih apa dia teman-teman? Tetot. Mengapa kamu harus berbisik saat mengingatkan temanmu di depan umum? Kenapa? Supaya temannya tidak malu. Nih seperti ini kan berbisik. Hei, kamu habis dari toilet. Resletingnya belum dipasang. Dipasang. Jadi teman yang ini nggak dengar, nggak tahu. Nah, jadi dia tidak malu. Lanjut ya.
Saya tidak mengejek kekurangan teman. Wah, di pipinya ada tanda hitamnya. Kita tidak boleh mengejeknya. Coba kita lihat dulu gambarnya. Manakah anak yang tidak mengejek kekurangan temannya? Beri tanda checklist. Hai teman, ayo kita main sama-sama. Itu anak yang berkata bijak, tidak mengejek kekurangan temannya. Kita kasih apa teman-teman? Checklist. Kalau ini, oh, dia nggak usah mainan lah, nggak usah temenan. Di pipinya ada tanda hitam. Kita nggak usah teman sama dia. Diolok-olok, diceritakan kekurangan temannya. Berarti tidak berkata bijak, teman-teman. Kita kasih apa dia, teman-teman? Tetot. Bagaimana perasaanmu saat diejek? Tentu saja kita sedih. Kita jadi menangis, sedih karena diejek sama teman-temannya. Jadi, teman-teman nggak boleh mengejek teman yang lain ya. Jika temannya ada kekurangan atau apa ya teman, diajak main bersama-sama. Oke, selanjutnya. Saya menolak pemberian yang tidak disuka dengan sopan. Jadi ini Andi, ini namanya Aldi. Nah, Andi punya donat. Kebetulan Aldi tidak suka donat. Bagaimana cara menolaknya? Nah, manakah anak yang menolak pemberian temannya dengan sopan? Beri tanda checklist. Ini, maaf ya, aku tidak suka donat. Aku tidak suka donat ya teman. Terima kasih sudah menawarkan. Itu anak yang berkata bijak. Kasih checklist. Kalau ini, makanan apa itu donat? Aku nggak suka. Jangan dikasih. Aku nggak suka. Menolak dengan tidak sopan, tidak berkata bijak teman-teman. Kita kasih apa dia teman-teman? Tetot. Nah, tadi teman-teman sudah tahu ya, berkata bijak itu tidak menyakiti perasaan temannya. Kedua, kalau misalnya temannya ada kekurangan, tidak boleh diolok-olok di depan teman yang lain. Kalau misalnya temannya lupa, seperti habis dari toilet pasang setting, itu harus dibilang secara berbisik. Jadi biar teman yang lainnya tidak malu. Oke ya. Sekarang ada lagi satu cerita lagi teman-teman. Ini cerita tentang apa ya? Coba kita lihat dulu ya. Sebentar. Wah. Oke. Hai. Kenalkan, namaku Frog. Aku tinggal di sebuah danau yang indah. Lihat tempat tinggalku. Sungainya biru. Aku berdiri di daun teratai. Daun teratainya sedang berbunga. Ada gunung, ada pohon, ada rumput. Bagus sekali tempat tinggalku. Betul nggak teman-teman? Benar dia tempat tinggalnya bagus ini, Frog. Terus, aku juga punya teman, banyak teman. Tuh, lihat temanku baik. Temanku banyak. Karena kita frog, kita suka melompat dari satu bunga teratai ke bunga yang lainnya. Kalau sore hari, temanku banyak banget. Banyak sekali teman frog ya teman-teman ya. Wah, ada yang sedang menangkap kupu-kupu, ada yang sedang senam, ada yang sedang santai, tiduran, ada yang sedang berenang, ada yang sedang apalagi nih? Oh iya dia pada duduknya di teratai santai, benar-benar santai ini teman-teman. Terus langit sore indah sekali. Aku senang tinggal di sini. Danaunya bagus, tempat tinggalku bagus, teman-temanku banyak, mereka baik sehati semua. Selain dengan teman-teman sesama frog, aku juga punya teman Tara, capung. Ada seekor laba-laba. Ada yang lihat
Laba-laba? Ada yang lihat laba-laba? Benar, ini dia laba-labanya. Ini laba-labanya. Mereka adalah temannya Frog. Aku suka berteman. Oh, bahagianya aku. Tempat tinggalku bagus. Temanku sesama Frog banyak dan aku juga punya teman capung dan laba-laba. Dan hari ini aku bahagia sekali karena aku akan pergi ke pantai. Teman-teman, ada yang sudah pernah ke pantai belum? Nih, pantainya seperti ini. Bagus sekali. Ada matahari, ada laut, ada pohon kelapa. Frog pergi ke sini, bersantai, berlibur. Kemudian, Frog kaget. Hei, ada siapa itu? Jalannya pelan sekali. Siapa ya? Wah, kenalkan, namaku Turtle. Hei, Turtle, kenalkan namaku Frog. Kamu sendirian? Kamu gak punya teman? Hei, Frog gak boleh gitu, itu tidak berkata bijak. Turtle bilangnya gini, ada, temanku ada. Temanku semuanya adanya di dasar laut. Karena aku tinggalnya di dasar laut. Terus Frog bilang gini, gak mungkin, kamu pasti gak punya teman. Kan itu aja kamu sendiri. Rumah kamu di mana? Aku tidak melihat rumah di sekitar sini. Terus Frog bilangnya gini, rumahku juga di dasar laut. Ayah ibuku juga di dasar laut. Teman-temanku di dasar laut semua. Karena aku tinggalnya di dasar laut. Aku tidak percaya, Turtle. Kamu pasti tidak punya teman, tidak punya rumah. Kasihan deh kamu tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Beda dengan saya punya rumah yang bagus. Saya tinggalnya di danau yang indah. Saya punya banyak teman. Teman-teman, berarti Frog itu tidak berkata bijak ya. Kenapa dia bilang seperti itu? Akhirnya Turtle dengan sedih karena kemudian Turtle-nya merasa sedih teman-teman karena dia merasa kenapa Frog tidak mau teman sama dia dan Frog tidak percaya kalau dia punya teman. Akhirnya Turtle berenang ke dasar laut pulang sambil sedih, menangis karena Frog tidak percaya dia punya banyak teman. Hai Turtle, kenapa kamu sedih? Tadi aku habis dari pantai. Ternyata aku punya teman namanya Frog. Dia tidak percaya di aku. Aku punya banyak teman di laut. Begitu. Jangan sedih. Kamu kan teman aku. Terus dia bilang, aku gak punya rumah. Padahal aku punya rumah. Ini rumahku. Nah, ternyata Turtle juga punya rumah di dasar laut. Rumahnya juga bagus. Kemudian Turtle bilangnya, aku juga dibilang gak punya teman. Padahal teman aku banyak. Ini teman aku. Ada gurita, ada ubur-ubur, ada ikan. Tuh teman aku banyak. Kenapa Frog tidak percaya ya? Teman-teman, karena Frog sudah tidak berkata bijak, membuat teman-temannya sedih, membuat Turtle-nya sedih, teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Kita kembali lagi ke tempatnya Frog. Di tempatnya Frog, tiba-tiba hujan. Hujan turun dengan sangat lebat. Kemudian tiba-tiba dengar suara petir, ceker, ceker, ceker. Air sungai tempat Frog tinggal bersama teman-temannya mulai kebanjiran. Frog dengan teman-temannya ketakutan karena air sungai sudah mulai naik. Frog bilang, aduh rumahku kebanjiran. Coba lihat rumahnya Frog kebanjiran. Semuanya
Rumah yang bagus yang tadi dia bangga-banggakan sudah kebanjiran, teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Kalau misalnya kita tidak berkata bijak, membuat satu temannya menjadi sedih. Yang kedua, temannya juga jadi gimana ya, membuat nangis kalau kita tidak berkata bijak. Jadi kalau nanti teman-teman bermain dengan teman-teman yang lain, teman-teman berkata yang tidak menyinggung perasaan temannya. Kalau mau tidak menceritakan tentang kekurangan orang lain. Oke, siap. Oke deh, selesai teman-teman pelajaran pilihan hari ini. Sampai ketemu lagi insya Allah pekan depan. Goodbye my friend, see you soon. Goodbye my friend, see you soon. Goodbye my friend, goodbye my friend, goodbye my friend, see you soon. Bye-bye. Insya Allah ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.